Lalu yang selanjutnya masih dengan pengukuran. Di sini ada beberapa jenis ketika si perusahaan tersebut mendapatkan aset tidak berwujud, tapi yang diperolehnya itu yang pertama, aset tak berwujud tersebut dihasilkan secara internal. Yang kedua, si perusahaan tersebut membuat perangkat lunak komputer. Dan yang ketiga, si perusahaan tersebut bergerak di bidang e-commerce atau berkaitan dengan web. Itu kan kalau berkaitan dengan sistem, dan biasanya kalau berkaitan dengan seperti software, sistem jaringan, itu kan sulit untuk diukurnya. Kalau dalam bentuk wujud seperti unit 20 unit mobil, harga per unitnya tuh 10, kan tinggal dikalikan saja. Tapi kalau sepertinya untuk perangkat seperti ini agak sulit, maka untuk mengukur biaya aset tidak berwujudnya itu ada beberapa penjelasan. Yang pertama terkait dengan yang aset tak berwujud dihasilkan sendiri. Di sini ada pengeluaran terkait penciptaan aset sebagai aktivitas penelitian dan pengembangan. Contohnya di sini desain konstruksi, contohnya perusahaan yang bergerak dalam pembuatan jalan tol. Itu kan ada desain, ada insinyur yang khusus untuk membuat desain bagaimana caranya, bagaimana gambaran si jalan tol tersebut bisa menghubungkan antara Jawa dengan Sumatera, contohnya bisa menembus ke laut atau melewati kereta api di bawah laut atau bawah tanah. Itu kan butuh desain khusus. Nah, ketika si arsitek menyusun desain tersebut, desain dalam pembuatan jalan tol, itu kan bukan hanya ada beberapa tahapan kan, ada biaya penelitian, ada biaya pengembangan. Nah, ketika perusahaan melakukan penelitian terkait dengan bisa nggak ya si antara Jawa dengan Sumatera itu dihubungkan menggunakan jalan tol atau jalan kereta api melewati darat ataupun bawah laut. Nah, itu kan perlu diteliti. Nah, kita kan bisa menjadikan referensi di sudah ada atau belum negara-negara atau daerah lain yang mampu menghubungkan antara dua pulau menggunakan jalur darat atau jalur bawah laut tanpa harus menyeberang melalui permukaan laut. Kalau sepertinya itu untuk pengembangan, untuk biaya penelitian, untuk menentukan jika kita ingin ada rencana menghubungkan Jawa dengan Sumatera, bisa nggak ya? Nanti kan harus diteliti ya. Nah, untuk biaya penelitiannya itu masih kita bebankan sebagai beban penelitian yang nantinya akan dilaporkan di laba rugi. Namun jika sudah ke tahap pengembangan, itu ke tahap pengembangan, maka si jumlah kas yang perusahaan keluarkan untuk mulai membangun si jalan dari Jawa ke Sumatera tersebut sudah mulai berjalan karena berdasarkan hasil penelitian bahwa ada contoh negara yang bisa menghubungkan antara dua pulau menggunakan jalur darat. Nah, kalau sebenarnya sudah ada, kan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengembangan. Nah, kalau udah masuk ke tahapan pengembangan, semua kas yang dikeluarkan untuk membangun jalan tersebut itu kita akui sebagai aset. Lalu seperti desain ya, kan harus dirancang dulu. Kalau sepertinya belum pasti bisa atau enggaknya, kan belum ngedesain si arsiteknya. Tapi kalau sudah diteliti dan ada yang menjadikan referensi, berarti sudah mulai mendesain. Nah, desainnya itu kan masih tidak berwujud, masih berupa gambar. Masih desain itu diakui sebagai aset tidak berwujud ketika masuk ke tahapan pengembangan. Lalu yang kedua, perangkat lunak komputer, sama seperti yang tadi, bahwa ketika kita ingin membuat sistem informasi akuntansi di koperasi, contohnya itu kan, itu kita harus membuat sistem sendiri. Nah, kalau sepertinya kita harus meneliti dulu ada nggak ya koperasi yang menggunakan sistem. Nah, kalau sepertinya ada, berarti kan ada atau tidaknya kan itu mengeluarkan biaya. Nah, biaya untuk penelitiannya itu masih dibebankan sebagai beban di laporan laba rugi. Namun ketika sudah pasti bahwa
sistem informasi akuntansi bisa diterapkan di koperasi, maka masuk ke tahapan pengembangan. Nah, semua biaya yang dikeluarkan untuk tahap pengembangan dalam merancang sistem informasi akuntansi di koperasi itu baru diakui sebagai aset tidak berwujud. Begitupun yang biaya situs web. Lalu di sini ada pengukuran setelah perolehan. Nah, jika kita sudah mengakui adanya aset tidak berwujud, lalu kan kita harus mengukur nih setelah kita memperoleh aset ini mau dibagaimanakan, mau diukur pakai apa. Nah, sama halnya dengan PSAK 16 terkait dengan aset tetap. Di dalam aset tidak berwujud pun ada dua model yang bisa digunakan. Nah, di sini pilihannya opsional, hanya dua bisa memilih salah satu dari dua model, tidak boleh digunakan secara keseluruhan. Kalau seperti yang digunakan berarti di sini ada ketidakkonsistenan perusahaan dalam menerapkan kebijakan. Nah, kalau sepertinya kebijakannya tidak konsisten, maka informasi yang dihasilkan di dalam laporan keuangan itu tidak akan relevan, tidak akan berkualitas, sehingga akan mempengaruhi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini model yang pertama, model biaya perolehan, sama seperti yang sebelumnya, bahwa dalam menghitung biaya perolehan itu kita bisa berdasarkan biaya perolehan tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau akumulasi penurunan nilai, dan dikurangi lagi dengan rugi dari penurunan nilai tersebut. Sama contohnya seperti yang minggu lalu. Lalu yang kedua, model evaluasi itu yang pertama, entitas diperbolehkan menggunakan model evaluasi setelah akuisisi aset tidak berwujud. Jadi kalau sepertinya si perusahaan baru membeli atau baru memperoleh hak dagang atau hak cipta, itu maka kita mengakuinya sebesar harga perolehannya, sebesar biaya perolehannya berapa. Nah, setelah kita memperoleh, baru perusahaan boleh menggunakan revaluasi ini, sehingga untuk model evaluasi tidak digunakan dari awal perusahaan memperoleh si barang tersebut. Yang kedua, nilai aset tak berwujud akan dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Jadi kalau menggunakan evaluasi model, ketika kita sudah mengakui bahwa ada hak cipta ini senilai tadi 20 juta, setelah diukur di akhir tahun dan kita ingin menggunakan model evaluasi, bukan 20 juta tapi 30 juta, maka kita harus menyesuaikan si harga dari hak cipta tersebut tadinya 20 juta menjadi 30 juta. Yang ketiga, jika suatu aset tak berwujud dalam kelompok tertentu direvaluasi, maka seluruh aset tak berwujud dalam kelompok yang sama harus direvaluasi juga, kecuali tidak terdapat aset yang aktif. Contohnya di sini, kalau yang berhubungan dengan the goodwill, itu kan nggak ada goodwill dari goodwill kan terpisahnya dari aset tak berwujud. Contohnya di sini goodwill. Di sini perusahaan menetapkan bahwa goodwill terpisah pelaporannya dari aset tidak berwujud, meskipun si goodwill itu masih sejenis dengan aset tidak berwujud, karena goodwill itu ditimbulkan dari adanya penggabungan usaha, maka si goodwill terpisah dari aset tidak berwujud yang diperoleh sendiri. Nah, jika aset tak berwujud seperti yang diperoleh sendiri seperti hak merek dagang, paten, hak cipta, itu kan ada tiga contohnya itu. Jika hak cipta dievaluasi, maka hak paten dan merek dagang juga harus dievaluasi juga, kecuali jika contohnya hak cipta tidak ada nilai pasarnya nih, berarti hanya dua yang perlu dievaluasi. Namun pada dasarnya jika dalam satu kelompok itu harus akan dievaluasi, maka individual yang lain pun harus dievaluasi.